Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan konstitusi dan yang beranggotakan yang pertama Hanana Nihla dengan NIM 20204100005. Yang kedua, saya sendiri, Nanda Ika Muharyani dengan NIM 20204100013. Dan yang terakhir, Riantiani Nabila Putri dengan NIM 20204100024. Proklamasi dan konstitusi pertama. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan. Hakikat kemerdekaan bagi suatu bangsa. Kemerdekaan bagi suatu bangsa adalah sangat penting, sehingga negara dapat mewujudkan cita-citanya. Bahkan kemerdekaan merupakan syarat mutlak yang harus dicapai bagi bangsa untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Setiap bangsa berhak untuk menentukan dan mengatur nasibnya sendiri dalam suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Kedaulatan mengandung pengertian kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan dibagi menjadi dua, yaitu antara lain A. Kedaulatan ke dalam, yaitu kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri. B. Kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar yaitu kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Persiapan proklamasi kemerdekaan. Jenderal Terauchi sebagai Panglima Angkatan Perang Jepang untuk Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia di kemudian hari akan diberi kemerdekaan. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. B. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 15 Agustus 1945, bertepatan di Gedung Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, para pemuda Indonesia mengadakan perundingan yang menghasilkan kesepakatan agar kemerdekaan segera diproklamasikan oleh bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus diperoleh kesepakatan antara Ir Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta dengan para pemuda bahwa naskah teks proklamasi kemerdekaan ditandatangani oleh Ir Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta yang disaksikan oleh para pemuda serta diproklamirkan pada hari itu juga. C. Proklamasi kemerdekaan. Terdapat pada pukul 10.00 WIB hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta telah sampailah perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur. Namun perjuangan belum selesai, karena harus kita pertahankan kemerdekaan sampai titik darah yang penghabisan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah sumber hukum bagi berdirinya atau terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Hanana Nihla dengan NIM 20204100005 akan melanjutkan presentasi dari teman saya Nanda Ika Muharyani dengan NIM 20204100013. Selanjutnya tentang kesetiaan terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan yaitu pernyataan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia yang telah berhasil merebut kemerdekaan. Yang ketiga, titik tolak melaksanakan perjuangan dengan mempertahankan kemerdekaan dan
mengisi kemerdekaan, yaitu melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, sumber hukum berlakunya segala macam peraturan perundangan di Indonesia. Yang pertama, konstitusi merupakan perwujudan dari hukum yang harus ditaati, baik dari pihak yang memegang kekuasaan maupun oleh rakyat. Konstitusi memiliki fungsi dan peran penting dalam suatu negara, yaitu yang pertama, membagi kekuasaan dalam negara, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, sehingga terwujud sistem check and balance dalam penyelenggara negara. Yang kedua, membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Pembatasan ini mengandung arti bahwa dalam konstitusi ditentukan tugas serta wewenang lembaga negara. Pembatasan waktu pelaksanaan kekuasaan yang berkaitan dengan masa jabatannya. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, pemerintah Jepang di Jakarta membentuk suatu badan, yaitu Dokuritsu Yumbi Kasakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang anggotanya berjumlah 62 orang dan sebagai ketuanya Dr. Rajiman Widyadiningrat. Selama dibentuk, BPUPKI telah menyelenggarakan sidang 2 kali, yaitu yang pertama, sidang pertama tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang itu ada 3 orang tokoh pembicara utama, yaitu Mr. Supomo, Mr. Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Dan dalam sidang pertama itulah lahirnya istilah Pancasila sebagai dasar negara. Sidang kedua berlangsung dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang tersebut berhasil menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian dijadikan sebagai batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang sidang ke panitia kecil. Panitia perumus lebih sering dikenal dengan panitia kecil, beranggotaan 9 orang dan diketahui oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia perumus telah berhasil menyusun suatu naskah perancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 4 alinea. Naskah itu dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Center. 3. Penetapan UUD sebagai konstitusi yang pertama. Sehari sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang yang pertama dengan menghasilkan 3 keputusan yang sangat penting bagi kehidupan negara. Adapun 3 keputusan yang sangat penting itu sebagai berikut. 1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Dengan disahkannya UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia, maka sekaligus disahkan pula Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Karena rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea yang keempat. UUD 1945 sebagai hukum dasar negara atau konstitusi negara yang mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama, UUD 1945 bersifat mengikat kepada pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negaranya. Yang kedua, UUD 1945
berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua pihak yang terikat dalam negara. Yang ketiga, UUD 1945 berfungsi sebagai sumber hukum dalam setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan perpu. 4. Negara yang berdaulat. Dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden atas dasar UUD 1945 itu, maka secara resmi sempurnalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak itu, semua syarat yang diperlukan oleh sebuah negara telah siap, yaitu 1. Rakyat negara Indonesia, yaitu bangsa Indonesia. 2. Wilayah Indonesia, yaitu tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke. 3. Kedaulatan negara Indonesia ada sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, pemerintah negara Indonesia ada sejak terpilihnya presiden dan wakil presiden atas dasar UUD 1945 sebagai pimpinan pemerintahan dan negara Indonesia. Yang kelima, tujuan negara ialah hendak mewujudkan masyarakat Indonesia adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yang keenam, bentuk negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.